Angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Salah satu penyumbang banyaknya pasien positif berasal dari klaster keluarga. Hingga pertengahan Oktober 2020, sudah ada 4.494 klaster keluarga. Setelah itu dilanjutkan dengan klaster perkantoran dan klaster restoran. Kasus terhadap klaster keluarga lebih banyak karena resiko penularan dalam ruangan lebih tinggi. Transmisi udara lebih buruk jika sirkulasi tidak lancar. Bahkan virus corona dinilai bisa bertahan lebih lama jika sirkulasi udara buruk. Hal ini pun diantisipasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika pada bulan September baru ada 67 rumah sakit rujukan, per awal Oktober, rumah sakit rujukan bertambah menjadi 100 rumah sakit. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga meningkatkan pengawasan dengan membuat Satgas dan Kampung Siaga COVID-19 untuk mengurangi penyebaran di keluarga. Meski pemerintah mulai melonggarkan aturan bagi warga, pengusaha wisata, dan pengusaha makanan, namun berbagai upaya pengawasan terus dilakukan untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19. Kembali di iBreak, pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan perbincangan, bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, Anda dapat menghubungi di nomor 021 392 7456. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai libur panjang akhir pekan dan juga tempat-tempat wisata Ibu Widi di DKI Jakarta yang sudah mulai dibuka ya. Bagaimana sejauh ini Pemprov DKI Jakarta memastikan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata? Ya, sebenarnya untuk mempersiapkan tempat wisata bukan hanya pada saat menjelang libur panjang saja. Sebenarnya pada saat PSBB awal diterapkan di DKI, pada saat di bulan April itu sudah teman-teman kami di semua dinas-dinas yang terkait sudah duduk bersama, dari dinas pariwisata, kebudayaan, pendidikan, semuanya diajak bicara. Nah, dengan adanya libur panjang tentunya ditingkatkan kembali, mengingatkan kembali bagaimana teman-teman dari dinas pariwisata yang membawain tentang tempat-tempat wisatawan itu tentunya berkoordinasi dengan para pengelola tempat wisata untuk menyiapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama tentunya seperti yang tadi disampaikan Mbak Lula, 3M-nya ya, bagaimana ketersediaan tempat mencuci tangannya, kemudian jaga jarak, dan kami menyiapkan suatu 2 platform. Pertama, aplikasi kepada para pengunjung yang datang di tempat wisatawan tertentu, itu sudah bisa membuka Jaki. Jaki itu suatu platform yang dibikin oleh teman-teman kami di Dinas Kominfo, bisa diakses di Play Store. Secara melalui aplikasi tertentu akan terekam siapa pengunjung yang hadir di tempat wisata tersebut. Kemudian yang kedua juga secara manual. Kita tahu bahwa tidak semua warga DKI mempunyai kemampuan kapasitas yang sama dalam hal memanfaatkan smartphone ya, sehingga secara manual juga tercatat, secara digital juga tercatat. Jadi seandainya ada sesuatu terjadi di tempat wisatawan tadi, di tempat lokasi wisata, itu akan terekam. Kira-kira misalkan kasus positif di tempat sana, sehingga akan terekam warga di sana itu bersama dengan siapa, di jam berapa, dan siapa saja. Itu terekam dalam monitor yang dilakukan oleh tim kami di Kominfo atau manual yang ada di tempat wisata tadi. Dan ada kewajiban dari tempat wisata melaporkan ke Dinas Pariwisata untuk menyampaikan bahwa terjadi kasus positif di sana, sehingga teman-teman kami di Puskesmas bisa langsung melakukan kontak pada kasus positif tadi, itu untuk mempercepat eksekusi pemutusan rantai penularan. Baik. Selain tempat wisata di masa PSBB transisi ini kan juga restoran sudah bisa melayani makan di tempat ya. Bagaimana Bu untuk penerapan protokol kesehatannya di restoran? Ya, sama ya. Jadi di restoran kami kan sudah mengalami PSBB ketat di awal, kemudian sempat PSBB transisi, ketat lagi, sekarang transisi lagi. Jadi sama di restoran juga. Pertama tentang protokol 3M-nya, yang kedua juga pembatasan karena jarak ya, kan 1,5 meter atau 2 meter minimal, itu tentunya kapasitas maksimal itu 50% daripada yang ada, sehingga para pemilik restoran itu memberikan tanda untuk di kursi-kursi tertentu bahwa memang harus jaga jarak. Kemudian pastikan bahwa tempat untuk mencuci tangan atau hand sanitizer itu tersedia dengan baik. Sekali lagi bahwa kami tidak hanya dinas kesehatan saja yang bekerja, kalau untuk restoran, kemudian
tempat wisatawan itu teman-teman kami di bawah koordinasi asisten perekonomian itu memantau betul tingkat kesiapan di lapangan. Baik, Dokter Ula, bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat jika ingin makan di restoran bersama keluarga apalagi nih? Baik. Pertama selalu pasti jaga jarak, karena kalau bicara kita makan itu pasti kita akan buka masker dengan sendirinya ya, bahwa kita akan berdekatan dengan teman kita kalau teman kita orang serumah. Kalau di rumah pasti udah nggak pakai masker kan, berarti ini adalah zona kita nih barangkali ya, kelompok kita, nggak masalah. Tapi kalau teman kita nih, walaupun teman dekat nih pemirsa ya, dia beda rumah, nggak bisa, cuma misalkan dekat-dekatan, tidak bisa. Walaupun saya dari tempat yang sama, dari kelompok yang sama, hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati di area-area tertentu, misalkan waktu cuci tangan, waktu ke toilet. Nah, biasanya suka lupa tuh, buka-buka semua, kadang-kadang juga kalau memang jarak tidak bisa kita jaga untuk 2 meter, sebaiknya tidak berbicara. Kenapa nggak berbicara? Karena setiap kita berbicara, lebih banyak lagi akan keluar. Kalau kita punya virus, kita akan bagi ke banyak orang. Tambahan yang ketiga, kalau bisa cari restoran atau barangkali tempat makan itu yang sirkulasi udaranya baik. Baik, ini sepertinya kita sudah ada penelpon dari masyarakat yang ingin juga bertanya kepada Dokter Lula maupun juga kepada Ibu Widi. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa, di mana? Halo, selamat malam. Saya Melani. Ya. Iya, saya mau tanya nih untuk Bu Widi dan juga Dokter Lula ya. Sebentar lagi kan saya, ya kita tahu kita akan ada libur panjang nih ya. Saya juga pengen nih berkunjung ke rumah saudara gitu. Itu bagaimana ya protokol kesehatannya ketika bertemu mereka gitu, Dok? Apa saya harus pakai masker terus selama di rumah saudara saya atau kayak gimana gitu harus bersikapnya? Baik, terima kasih tadi dengan Ibu Melani ya. Iya. Baik, langsung saja mungkin dari Ibu Widi dan Dokter Lula, dari Ibu Widi terlebih dahulu untuk protokol kesehatan yang ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah sanak saudaranya, seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang sangat, saya mengerti tentang tadi ya, suasana hati, psikologi warga yang tentu mungkin sudah sangat rindu terhadap keluarganya. Tetapi sekali lagi kita tidak pernah tahu apakah kita positif COVID kalau kita nggak pernah tes. Jadi meskipun dengan kerabat, tetapi pastikan kalau memang kita tahu persis kerabat tadi memang negatif, mungkin lebih aman. Tapi pada saat kita tidak tahu persis bahwa kerabat kita memang belum pernah tes, nah perlu hati-hati nih, bukan kita bermaksud untuk terus tidak akrab ya, tetapi saling menyayangi. Bagaimana cara mengungkapkan saling sayang, saling menjaga diri? Ya tetap pakai masker. Kecuali memang betul-betul tadi seperti Mbak Lula sampaikan, menjaga jarak dengan jauh-jauhan, kemudian ketemunya di tempat, di teras rumah, di taman rumah, mungkin jadi lebih aman. Jadi kalau memang kepingin katakanlah membuka masker, mungkin ketemunya di tempat yang terbuka, katakanlah di rumah yang punya halaman yang cukup, atau di teras rumah, kemudian bisa saling senyum, saling komunikasi dengan terbatas, tetapi ya dengan jaga jarak yang paling aman, seperti itu. Harus tetap menggunakan masker ya pada saat berkunjung ke rumah saudara. Dokter Lula, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya, jadi cerita bahwa menggunakan masker ini kalau kita tidak mengerti orang yang bersama kita ini gitu ya, keadaan statusnya seperti apa. Kalau dikatakan, tapi kan dia juga bersih, dia saudara saya loh, sama-sama juga, dia juga jaga kesehatan dengan baik. Kita tidak pernah tahu. Dan setiap rumah itu pasti ada satu orang yang berpotensi sebagai sumber penyebaran. Misalkan gini, kalau di rumah saya itu, saya dan suami saya karena kita sama-sama bekerja, keluar rumah, kita berdua bisa jadi potensi sumber penyebaran. Karena kita keluar rumah nih. Nah, tadi kan disebutkan ya yang namanya klaster rumah tuh di DKI banyak sekali. Betul. Padahal kan semua di rumah saja, anak-anak di rumah saja. Betul, tapi kita yang keluar bawa virus tersebut. Satu positif, waktu masuk ke rumah bisa jadi 7 yang positif, bisa jadi 8 yang positif. Jadi kita mesti hati-hati. Apalagi kalau keluar rumah, ke sanak saudara barangkali ya, terus ke tempat orang yang barangkali sudah tua, ke rumah ibu bapak kita, hati-hati tetap harus menggunakan masker. Kalau kita tidak jelas betul kita sebetulnya status kesehatannya seperti apa. Baik, kita masih ada penelpon kedua. Baik, saya akan kembali menyapa. Halo, dengan siapa, di mana? Selamat malam. Iya, selamat malam. Saya dengan siapa? Nuruli. Baik. Saya Nuruli dari Jakarta. Baik, silakan untuk pertanyaannya. Iya, selamat malam Bu Widi dan Dokter Ula. Jadi gini, kemarin itu saya makan di resto. Saat ini tuh kenapa lebih ketat ya? Seperti ngasih data diri kita, bahkan ada yang sampai
mencantumkan Iya. nomor induk kependudukan kita. Itu apa ya dok gunanya? Itu aman nggak ketika kita memberikan data itu? Ya. Itu aja pertanyaannya dok. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Pertanyaannya Mungkin langsung bagus ya. Iya, boleh ini dijawab dia. langsung Ini- oleh Bu ini Widi. salah satu Aman nggak nih bentuk- ngasih nick kalau pada Insya saat Allah nulis di aman. restoran? Ini adalah satu bentuk kita sayang, kita hadir di tengah masyarakat dengan cara mengidentifikasi siapa-siapa yang memang datang di satu tempat fasilitas umum. Seperti nanti contohnya adalah di suatu tempat restoran. Kan tadi seperti saya sampaikan, pada saat mungkin terjadi confirm positif COVID, tim kami itu akan dengan cepat mendapatkan data siapa saja yang datang di hari yang sama, di jam yang sama dengan kita pada saat tertentu, sehingga pada saat dilakukan tracing oleh teman-teman kami itu akan dengan cepat diketahui. Kita tahu Mbak bahwa tidak semua warga itu dengan ikhlas senang hati menyampaikan mau dilakukan tracing. Ada beberapa yang menolak. Nah, ini salah satu adalah bentuk kita hadir, bahwa kita peduli dengan status kesehatan masyarakat dengan tadi itu. Data ini dikelola oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta. Kepentingannya adalah untuk tracing di lapangan oleh tim kesehatan. Baik. Dan tentunya kita tahu ada undang-undang wabah yang melindungi kita terhadap data tadi yang kaitannya dengan pemutusan rantai penularan. Baik, Sebetulnya jadi kita malah lebih tenang sebetulnya kita kalau sampai ke satu tempat di mana kita diminta nama kita, alamat kita. Berarti kalau ada satu orang positif, bisa pegawainya, bisa pengunjung juga, kita akan dihubungi, kita akan dites lebih jauh. Bukan cuma kita loh, kalau kita dari tadi ke sana, kita pindah langsung pulang ke rumah, di rumah pun akan dilakukan tracing lebih jauh. Jadi sebetulnya kita malah harusnya senang, kita dalam lindungan yang benar, dalam langkah yang benar sebetulnya. betul sekali. Jadi untuk Mbak Nurul dan pemirsa lainnya mungkin harus merasa aman ya, tidak perlu khawatir. Datanya tentunya hanya digunakan untuk kontak tracing saja. Dokter Lula, saya ingin melanjutkan sedikit tadi terkait dengan silaturahmi ya. Kalau kemudian kita sebagai pihak yang dikunjungi misalnya, apa sih yang perlu disiapkan? Apakah mungkin perlu sampai misalnya yang mau masuk ke rumah harus mandi dulu, atau mungkin harus bersih-bersih, seperti apa nih langkah yang efektif untuk mencegah pada saat ada tamu yang datang ke rumah kita? Kalau saya menggunakan ini di rumah saya juga nih pemirsa ya. seperti Kalau apa? misalkan tamu yang tidak terlalu dekat, tidak masuk ke rumah. Iya. Jadi kita sama-sama masih pakai masker, semua protokol kesehatan jalan hanya di teras rumah. Tidak ada yang masuk rumah. Yang di rumah juga tidak ada yang keluar kalau tidak dibutuhkan. Dalam keadaan pandemi ini kita memang mesti harus jaga semuanya. Jangan sampai kemudian rumah kita jadi tambahan klaster keluarga baru. Jangan sampai ya. Kemudian terus bagaimana? Kalau dia harus masuk ke dalam, oke. Kalau kita nggak satu rumah, kita nggak tahu status kesehatannya seperti apa, nggak tahu dia seberapa baiknya menjalankan protokol kesehatan, tetap pakai masker. Lebih baik seperti itu. Jangan sampai, kalaupun nih ngomong jeleknya ya, kalau di rumah saya ada virus, dia jangan sampai kena. Kalau dia yang bawa virus, kita jangan sampai kena. Jadi benar-benar memperlakukan sekeliling Betul. kita nih seolah-olah sudah dikelilingi oleh virus ya. Dan sebaiknya sih tidak bertamu dulu ya. Kalau untuk keluarga gimana tuh biasanya, Kalau Dok? keluarga saya biasanya ngobrol lebih jauh. Kita termasuk saya kalau di keluarga saya tuh termasuk yang terbuka. Keadaannya seperti ini, dan di rumah itu memang ada tes juga yang saya sediakan. Jadi tempat-tempat di mana orang-orang yang saya anggap dia potensi membawa sumber penyebaran, kita akan tes terlebih dahulu. Apalagi di rumah saya itu ada orang tua saya. Jadi orang tua saya yang usianya 84 tahun. Kalau pemirsa di rumah punya orang tua, pasti kan sayang dengan orang tua kita sendiri. Hati-hati, kita harus lebih jauh lagi, lebih rapi. Termasuk saya, termasuk orang yang paling sering di swab, paling sering dicek macam-macam, karena saya merasa bahwa berhubungan dengan orang tua, semua harus mengerjakan yang sama. Baik, ya memang klaster keluarga ini menjadi salah satu yang tertinggi di DKI Jakarta. Dan angka COVID-19 di DKI Jakarta pun saat ini masih cukup tinggi. Kita akan bahas mengenai penanganan COVID-19 di DKI Jakarta usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak.